Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Yuniar. Saya dari kelas SDTB dengan NRP 47. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya, yaitu tentang materi teknik sampling dan juga survei. Di mana di sini analisis saya itu yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan yang ketiga ada analisis faktor. Nah, untuk analisis faktor sendiri saya menggunakan dua uji, yaitu uji Bartlett dan juga uji KMO. Sedangkan untuk teknik sampling yang saya gunakan adalah simple random sampling. Nah, kemudian untuk datasetnya sendiri adalah hasil analisis efektivitas sistem pelayanan Food Lab dan juga PenSmart. Nah, berikut adalah library yang saya gunakan. Yang pertama Pandas untuk membaca dataset dan juga membuat data frame serta matriks. Nanti untuk perhitungannya, stats untuk statistikanya, dan juga warning untuk agar jika terjadi error atau saat kita meload sebuah grafik itu nggak ada warningnya di ignore. Terus matplotlib untuk visualisasinya dan counter untuk perhitungannya. Nah, kemudian untuk yang pertama kita lakukan tentu saja meload datanya. Di sini karena datasetnya berbentuk Excel, maka kita menggunakan read Excel. Nah, untuk datasetnya sendiri itu terdiri dari 35 kolom, yaitu yang pertama timestamp, status responden, program studi, asal kampus, dan 30 pertanyaan, serta yang paling akhir adalah kritik, harapan, dan saran. Kemudian setelah itu di sini kuesioner ini bertujuan untuk membuat sentimen analisis sehingga jawaban yang diberikan dari setiap pertanyaan ini menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4, di mana angka 1 itu menentang sampai angka 4 itu tidak menentang, artinya setuju dengan pertanyaan yang kita berikan. Lalu kemudian alasan kita menggunakan skala genap bukan ganjil 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, hal ini digunakan agar menghindari jawaban netral sehingga mudah untuk diolah. Kemudian kuesioner ini memiliki 8 topik. Yang pertama itu identitas, yang berisi pengisian identitas dari responden. Lalu yang kedua itu ada frekuensi kunjungan yang menanyakan seberapa sering responden menggunakan atau mengunjungi fasilitas Food Lab dan juga PenSmart. Lalu kemudian yang ketiga adalah PenSmart yang menanyakan penilaian responden terhadap kualitas PenSmart, dan yang keempat adalah pelayanan karyawan. Di sini ingin mengambil penilaian responden terhadap kualitas pelayanan di PenSmart maupun di Food Lab. Lalu untuk yang kelima itu ada infrastruktur Food Lab untuk menanyakan penilaian responden terhadap infrastruktur di Food Lab. Lalu sistemnya untuk sistem yang berlaku di lingkungan Food Lab dan PenSmart seperti sistem pelayanan, sistem pembayaran, dan lain sebagainya. Lalu untuk aplikasinya di sini itu aplikasi langsung ditujukan untuk aplikasi Food Lab yang dia itu berbasis seperti GoFood dan juga GrabFood. Jadi lebih ke menanyakan gimana sih experience pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir kritik dan sarannya itu. Nah, kita langsung maju ke uji validitas. Nah, uji validitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah instrumen itu sudah benar-benar mampu mengukur konsep yang dimaksudkan. Nah, konsep di sini kan di percobaan saya ini untuk mengecek sentimen analisis yang dirasakan oleh responden terhadap dua fasilitas ini kan, Food Lab dan juga PenSmart. Nah, untuk uji validitas yang saya gunakan sendiri itu adalah Bayesian correlation, yaitu adalah sebuah metode statistik yang mengukur korelasi antara dua variabel, di mana ini mengecek apakah mereka memiliki korelasi positif tinggi dengan skor total. Nah, untuk uji kelayakannya itu ada R hitung yang menunjukkan seberapa besar kontribusi item tersebut terhadap konstruk
keseluruhan data, lalu p-value yang digunakan untuk menguji signifikansi, korelasi, atau uji T item dengan total score. Kemudian jika R hitungnya itu nilainya di atas 70%, maka dia dikatakan dinilai memiliki kontribusi yang cukup kuat dengan konstruk keseluruhan data. Sedangkan untuk p-value-nya jika dia kurang dari 0,05 berarti dia cukup signifikan dengan signifikan korelasinya dengan item dengan total score. Nah, di sini karena kita fokusnya pada sentimen analisisnya, maka kita hanya akan mengambil kolom quotient-nya saja, di mana kolom quotient ini dia itu dimulai dengan indeks keempat, yaitu ini, sampai dengan sebelum indeks terakhir. Maka di sini ada min 1, di mana di sini mengartikan bahwa indeks terakhir itu dikecualikan. Nah, kemudian setelah kita mengelompokkan atau mengambil data quotient-nya saja, sekarang kita hanya memfilter kembali, hanya mengambil data numerik dari quotient itu saja. Jadi nanti kalau misalnya ada hasil yang kategorikal atau gimana, itu tidak akan dihitung. Nah, kemudian setelah itu kita untuk informasi saja, kita menghitung jumlah responden dengan menghitung keseluruhan data, lalu jumlah pertanyaan dengan menghitung keseluruhan isi kolom pertanyaan, lalu juga mengecek missing value yang ada di data nomor gitu. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke uji validitasnya. Pertama, menyediakan tempat untuk menyimpan hasil validitasnya, hasil dari uji validitas, yaitu dalam bentuk list. Kemudian menghitung total skornya, yaitu adalah jumlah seluruh data numeriknya. Lalu kemudian kita mengkondisikan jika misal kolom yang ada di data numerik ini bukan none, maka dia akan dijumlahkan, dan jika jumlahnya itu lebih dari 0, maka baru dihitung korelasi antar item. Nah, korelasi antar item dengan total ini itu memiliki sebuah kondisi di mana dia tidak boleh dikorelasikan dengan total yang ada dirinya di dalamnya. Jadi misal aku mau mengecek korelasi kolom A, berarti aku nggak boleh membandingkan dia atau mengecek korelasi dia dengan total skor yang ada variabel atau kolom A ini. Jadi nanti total skornya yang dibandingkan dengan dia itu total skor B, C, D, dan E, seperti itu. Kemudian untuk hitung p-value-nya, ini item total correlation-nya akan digunakan untuk nilai R hitungnya. Nah, untuk p-value-nya sendiri itu menggunakan rumus ini. Nah, apabila suatu baris pertanyaan ini memiliki nilai R hitung lebih dari 0,235 dan p-value kurang dari 0,05, maka dia disebut valid. Dan apabila kriteria ini tidak terpenuhi, maka pernyataan itu tidak akan valid. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini jumlah respondennya itu ada 66, jumlah pertanyaannya ada 30, dan missing value-nya ada 25. Kemudian setelah kita cek, ternyata yang pertanyaan dari 30 pertanyaan yang tidak valid adalah 9 pertanyaan, di mana p-value-nya ini lebih dari 0,05 dan juga R hitungnya kurang dari 0,235. Nah, itu artinya hanya ada 21 pertanyaan saja yang valid. Yang ini menunjukkan bahwa hanya ada 70% pertanyaan yang valid. Nah, habis itu kita lakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah uji statistika untuk mengetahui apakah suatu kuesioner itu konsisten dalam mengukur sesuatu. Nah, untuk uji reliabilitas yang saya gunakan di sini menggunakan count based alpha, yaitu adalah sebuah statistik yang mengukur konsistensi internal dari seluruh item
dan juga menunjukkan apakah item-item dalam satu variabel atau satu dimensi itu benar-benar mengukur hal yang sama. Nah, di sini kita menggunakan data clean, yaitu data yang tidak ada nanya. Kemudian kita hitung variannya, kita hitung juga total variannya. Melalui data clean itu kita jumlah, kemudian kita variankan. Setelah itu kita mengecek apakah varian itu sama dengan 0. Jika varian sama dengan 0, itu artinya tidak ada varian dalam data. Nah, cara mengeceknya itu jika total varian sama dengan 0 atau ada data yang none di total varian, maka kita akan mereturn data none itu. Nah, untuk perhitungan alfanya sendiri itu menggunakan rumus ini. Kemudian untuk menghitung keseluruhan alfanya, keseluruhan kuesioner atau menghitung Cornblath alfa secara keseluruhan itu menggunakan rumus ini. Jadi langsung ditembak ke data numeriknya. Nah, di sini itu ada kriterianya juga. Jika Cornblath alfanya itu hasilnya di atas dalam rentang 8 di atas 90, itu artinya excellent. Jadi dia itu benar-benar sudah mampu mengukur sentimen analisisnya gitu. Nah, jika dia masih berada di rentang 80 sampai 90, itu artinya dia cukup baik dan sudah mampu untuk mengukur sentimen analisis untuk digunakan untuk sentimen analisis. Nah, dari hasil Cornblath alpha secara keseluruhan yang didapatkan, di sini data itu dengan adanya pertanyaan yang tidak valid itu mendapatkan Cornblath apa yang good, yaitu dalam rentang yaitu nilainya adalah 0,8513. Jadi walaupun ada data atau instrumen yang tidak valid, yaitu masih bisa mengukur sentimennya itu. Nah, sekarang kita coba untuk berdimensi, di mana ini dipecah menjadi 9 dimensi dan dihitung per pertanyaan yang ada di dimensi itu. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu membahas hal yang sama di setiap dimensinya mereka. Nah, dalam sini itu ternyata hanya ada satu yang benar-benar cocok, yang memiliki Cornblath alpha yang bagus, yaitu 0,8859. Itu adalah charging dan wifi. Sedangkan untuk yang cukup itu ada frekuensi kunjungan, juga ada outland atau atrian dan PenSmart. Sedangkan yang lainnya itu masih rendah. Nah, nilai rendahnya per dimensi ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam satu kelompok tersebut gagal untuk mengukur konsep yang sama, sehingga kesimpulannya instrumen ini kurang reliable jika berencana menganalisisnya per variabel. Tapi kalau secara keseluruhan sih nggak apa-apa, tapi kalau per variabel itu masih kurang. Nah, kemudian di sini kita prediksi kalau misal data-data ini kita drop, itu apa yang terjadi. Jika 9 pertanyaan itu kita drop, apa yang akan terjadi. Nah, ternyata itu ada peningkatannya di sini kalau misalnya dia di drop. Nah, akhirnya kita coba deh di sini, kita coba mendrop instrumen yang tidak valid itu. Kita drop di sini. Pertama kita cek dulu mana sih pertanyaan yang tidak valid. Lalu kita coba bandingkan jika dia di drop dan juga tidak di drop. Nah, setelah itu hasilnya dari 9 pertanyaan ini, jika misalnya dia di drop, itu ada perubahan di mana di sini tuh secara Cornblath alfanya itu meningkat dan bertambah 0,0313. Nah, ini juga dapat menaikkan interpretasi alfanya. Jadi masih di ranah good tapi lebih tinggi dan mendekati excellent seperti itu. Nah, di sini kita coba deh melakukan uji reliabilitas per dimensi, di mana dimensi ini difokuskan ke dimensi yang tidak reliable sebelumnya. Jadi di sini itu dicek ternyata ada yang reliable dan yang sebelumnya tidak reliable itu jadi cukup. Jadi yang awalnya rendah itu jadi cukup gitu, seperti itu.
Nah, kemudian di sini setelah dicek ternyata validitasnya pun juga meningkat gitu. Di sini R hitungnya meningkat, terus jadi yang awalnya cuma 70% valid jadi 100% valid seperti itu. Nah, habis itu ternyata di sini tuh Coinbase alpha-nya itu meningkat dari 8.513 menjadi 8.827. Nah, kemudian untuk rata-rata korelasinya pun meningkat menjadi 0,4801. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis faktor pada data bersih. Nah, kenapa kok kita memakai data bersih? Karena data itu sudah benar-benar valid dan memiliki nilai validitas maupun reliabilitas yang tinggi. Dilihat dari p-value-nya tadi, dilihat dari R hitungnya mengalami peningkatan, dilihat dari nilai korelasinya mengalami peningkatan, serta nilai Coinbase alpha-nya juga mengalami peningkatan. Makanya itu kita menggunakan data bersih ini sebagai analisis faktor. Nah, apa sih analisis faktor itu? Analisis faktor adalah teknik statik multivarian yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel yang saling berkorelasi dengan cara mereduksi banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit tapi mampu menjelaskan sebagian besar informasi dalam data. Nah, di sini aku menggunakan exploratory factory analysis. Nah, ini tuh digunakan jika kita belum mengetahui nih faktor-faktornya. Jadi, ini tuh digunakan untuk mencari faktor laten atau faktor yang dia itu tidak terlihat tapi dia itu bisa menjadi gabungan dari beberapa variabel. Jadi beberapa variabel ini bisa dilandasi oleh satu faktor. Nah, faktor tersebut itu yang disebut faktor laten. Nah, untuk kelayakannya sendiri itu ada dua. Kita menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Nah, dia ini mengukur kecukupan sampel dan korelasi parsial. Nah, skalanya itu 0,90 itu sangat baik, 0,80 itu baik, dan 0,70 itu cukup. Nah, kemudian untuk Bartle Test of Severity itu uji nol bahwa metrik korelasi itu sama dengan identitas, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,05. Ini tuh artinya layak, dia stabil gitu. Nah, pertama tentu saja kita install dulu library-nya, kemudian kita panggil, dan di sini kita menggunakan dataset yang berbeda, yaitu dataset yang sudah bersih. Kita simpan tadi dengan nama footlab_bersih.csv. Nah, di sini karena dia CSV maka menggunakan read CSV seperti itu. Nah, di sini ini jumlah pertanyaan sudah berkurang dari yang awalnya 30 menjadi hanya 21 pertanyaan saja. Dan di sini pun datanya langsung ada hanya data pertanyaan saja, tidak ada kritik, tidak ada identitas juga. Jadi fokus langsung ke 21 pertanyaan itu. Kemudian di sini kita cek dulu apakah ada data yang nol, apakah ada data yang non, apakah ada data yang duplikat, apakah ada data yang korelasi antar sesamanya itu terlalu tinggi hingga bias. Nah, itu semua itu kita drop agar datanya itu benar-benar bisa mengeluarkan informasi yang valid gitu. Nah, setelah itu baru di sini sudah terbukti bahwa tidak ada data non, tidak ada data duplikat, dan juga tidak ada data yang bias. Seperti itu. Nah, langsung kita aplikasikan ke KMO-nya, ke uji KMO. Nah, di sini kita menggunakan data numeriknya. Kita masukkan rumus fungsinya menggunakan calculate_KMO untuk menghitung uji KMO, untuk mengecek uji KMO-nya. Nah, di sini kita bulatkan hasilnya dengan minimum angka di belakang 0 itu 3. Dan di sini hasilnya 0,76. Ini membuktikan bahwa hubungan antar variabelnya itu cukup kuat sehingga faktor-faktor latennya itu dapat diekstraksi. Walaupun dia itu nggak mencapai 0,80 atau 80% atau 90%, tapi 0,76% ini atau 76% ini sudah mendekati 80. Jadi dia itu sudah cukup kuat, cukup baik. Kemudian kita lanjut ke uji Bartlett-nya. Di sini
di sini tuh menghasilkan dua nilai, yaitu chi-square dan juga p-value. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa hasil chi-square-nya yaitu 694,48 ini itu dan juga p-value-nya yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada 0,001, ini mengindikasikan bahwa matriks kolerasi berbeda signifikan dengan matriks identitas, sehingga dapat menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar variabel yang cukup kuat sehingga faktor latennya itu dapat diekstraksi. Nah, di sini tuh melalui eigenvalue ini kita bisa mengetahui mana sih faktor-faktor laten, jumlah faktor laten yang benar-benar ideal gitu. Nah, di sini jika jumlahnya itu di atas 1 nilai eigenvalue-nya, maka faktor itulah yang menjadi faktor laten. Di sini faktor yang mulai dari nilai yang memiliki nilai di atas 1 itu adalah faktor pertama sampai faktor ke-6. Dan inilah jumlah optimal faktor laten kita. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita buktikan lagi melalui scatter plot, di mana di sini hanya ada 6 faktor saja, mulai dari faktor pertama sampai faktor ke-6 yang berada di atas garis indeksi eigenvalue, yaitu lebih di atas 1, seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh kita dapat mengecek dari berapa sih jumlah yang benar-benar optimal gitu faktor latennya menggunakan rotasi Varimax. Nah, dari sini tuh dapat dibuktikan ternyata hanya ada 5 faktor saja yang benar-benar sesuai. Dan hanya ada kita juga bisa melihat item-item pertanyaan manakah yang benar-benar cocok untuk 5 faktor ini. Dari sini itu terlihat bahwa rata-rata itu semua item itu memiliki kecocokan pada satu faktor. Namun juga ada beberapa pertanyaan yang tidak cocok dengan faktor manapun, seperti ini. Di kantin fasilitas cuci tangan sudah memadai. Nah, ini tuh nggak cocok di manapun. Nah, cara kita tahu cocok atau tidak cocoknya itu kita bisa melihat dari nilai loadingnya ini. Jika nilai loadingnya di atas 40%, maka dia itu dinyatakan cukup baik dan cukup stabil dalam mengukur faktor tersebut. Nah, di sini juga ada lagi, selain ini juga ada lagi ini. Apakah kamu sering mengantri? Nah, antrian ini tidak cocok dengan faktor manapun dari kelima itu. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa melalui loading hasil rotasi Varimax ini diperoleh 5 faktor laten utama, yang mana faktor pertama ini merepresentasikan pelayanan karyawan, faktor kedua merepresentasikan penggunaan aplikasi Foodlab, faktor ketiga merepresentasikan hubungan antara kenyamanan tata letak lebih ke infrastrukturnya ruang PenSmart, sedangkan faktor keempat itu menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap variasi menu, dan juga faktor kelima berfokus pada kebersihannya. Nah, secara keseluruhan faktor-faktor tersebut itu cukup jelas dan stabil, walaupun terdapat beberapa item yang tadi itu tidak memiliki kecocokan dengan faktor manapun, seperti itu. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.